Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Dr. Odessa. Maaf dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni ya. Umurnya Ibu 45 tahun, 45 tahun. Alamatnya kemudian dia. Maaf untuk pekerjaan Ibu. Saya ini ibu rumah tangga. Lalu untuk suku dan agamanya Bu? Saya di suku Jawa, namanya Islam Bu. Islamnya. Baik, untuk pendidikan terakhirnya? SMP. Baik Ibu, datang kemarin ada keluhan apa Ibu? Ini dong, pinggang saya nyeri terus. Nyeri ya? Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu mengenai Ibu keluhkan apakah Ibu sedia? Bersedia Bu. Baik, tadi keluhan utamanya kan nyeri ya. Lalu sudah berapa lama Ibu? Udah lama sih dok, kurang lebih 9 tahun. Bisa ceritakan Ibu awalnya nyeri seperti ini bagaimana? Saya sedikit lupa ya dok, karena sudah lama. Tiba-tiba aja gitu dok, suka nyeri, nggak jelas. Jadi untuk nyeri ini sebelah mana Ibu? Sebelah kanan. Sebelah kanannya, ini sebelah kanan. Lalu nyerinya ini rasanya seperti ditusuk-tusukan atau seperti dipukul, terbakar atau bagaimana? Seperti kayak ditusuk-tusuk gitu sih dok. Lalu nyerinya ini hilang timbul nggak? Iya, hilang timbul ya. Lalu nyerinya ini sering nggak Bu? Kira-kira dalam waktu 1 hari ini berapa kali munculnya? Kadang-kadang sih dok, kalau timbulnya itu paling ya kayak 2 kali gitu ya. Lalu biasanya mendingan itu diapakan Bu? Saya minum obat anti nyeri aja sih. Obatnya beli di warung. Obatnya kadang yang beli di klinik itu kalau nggak salah asamifenaman. Ya. Baik. Lalu biasanya makin parah atau makin nyeri itu pas apa ini? Ini saya kalau lagi duduk gini tuh nyeri, terus kalau tiduran juga nyeri dok. Baik. Lalu apakah ada keluhan lain Bu seperti demam? Tidak ada. Lalu mual? Tidak ada. Nggak ada juga ya. Baik Ibu. Selanjutnya apakah Ibu pada saat kencing itu disertai dengan darah? Tidak ya. Apakah disertai juga rasa nyeri? Tidak juga. Lalu ketika kencing apakah harus mengejar terlebih dahulu baru bisa keluar? Tidak ya. Lalu maaf untuk pancaran air kencingnya ini makin melemah kah atau bagaimana? Iya dok, saya perhatiin sih makin sini makin lemah gitu. Baik. Lalu selanjutnya apakah ketika kencing itu sampai tuntas? Kadang masih terasa belum tuntas gitu ya. Lalu dalam 1 hari ini biasanya minum berapa kali? Saya tuh minumnya sedikit dok, paling 2-3 gelas aja kalau minum. Lalu kalau kencingnya apakah ada busanya? Tidak ada. Lalu warna kencingnya ini gimana? Warnanya yang kuning biasa ya. Lalu sebelumnya apakah pernah mengalami seperti ini? Tidak pernah ya. Terus sering nggak buang air kecil malam terbangun? Sering sekali dok, bisa sampai 20 kali gitu dok. Baik. Lalu selanjutnya dalam sehari tadi kencingnya berapa kali? 20 kali ya. Lalu apakah ada trauma atau pernah mengalami traumanya pinggang? Tidak ada ya. Lalu selanjutnya apakah Ibu pernah konsumsi alkohol? Dulu saya pernah konsumsi alkohol, tapi sekarang tidak ada. Baik. Lalu Ibu apakah pernah mengonsumsi merokok? Iya dok, saya merokok. Biasanya dalam 1 hari berapa kali? Berapa bungkus? Saya ya kadang kalau mau aja sih dok, kalau merokok. Lalu Ibu tadi jarang minum air putih juga ada sakit kami. Lalu apakah dari keluarga apakah ada yang pernah mengalami sakit yang sama? Adik saya mengalami kayak saya dok. Oh udah. Terus ketika diobatin apakah sudah diobatin? Sudah, tapi belum ada perubahan. Lalu apakah ada penyakit riwayat seperti kencing manis? Tidak ada. Darah tinggi? Tidak ada. Baik. Selanjutnya di sini saya curiga Ibu untuk pemeriksaan selanjutnya di sini untuk membantu dalam penegakan diagnosis nanti dia akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya. Silakan untuk dibaring diri dulu. Baik, selanjutnya di sini saya melakukan pemeriksaan fisik umum untuk keadaan di sini tampak sakit sedang, lalu kesadarannya ini kompos mentis, kesan gizinya cukup dan postur tubuhnya ini bungkus. Lalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Di sini ditemukan 130/80, lalu tadinya 92 kali per menit, lalu
berat badannya ini 160, berat badannya ini 80, tinggi badan 160. Selanjutnya suhunya ditemukan 36,5 derajat. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk yang pertama dilihat di kepalanya itu normocephalus yaitu normal. Lalu pada wajahnya baik kanan maupun kiri simetris. Lalu mata dan alis itu di sini, maaf ya Bapak, saya akan buka matanya. Di sini tidak terdapat konjungtiva anemis, lalu tidak terdapat sklera ikterik maupun tidak terdapat kemerahan. Lalu pada hidung itu tidak terdapat deviasi ke kanan ataupun ke kiri. Lalu selanjutnya pada mulut, baik Pak, silahkan untuk membuka mulutnya. Di sini tidak terdapat sianosis. Di sini namun terdapat bibir yang kering, terus kemudian uvulanya di tengah dan tidak ditemukan adanya hiperemis. Lalu pada bagian leher dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau misalnya nyari ngomong ya Pak. Itu di sini tidak terdapat pembesaran pada kelenjar getah bening, lalu pada tiroid dalam batas normal tidak ada pembesaran, lalu tidak terdapat deviasi pada trakea dan tidak terdapat nyeri tekan ya Pak. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan selanjutnya itu pada toraks, silakan untuk buka pakaiannya ya Pak. Di sini pertama saya melakukan inspeksi. Di sini untuk dada simetris baik kanan maupun kiri, terus tidak ada perubahan warna kulit, tidak terdapat bony prominence. Lalu selanjutnya Bapak saya akan melakukan palpasi. Di sini saya akan melakukan vokal foramintus. Bapak silakan untuk mengatakan 77. 77. Baik, di sini normal ya Pak ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi pada lapang paru dari sonor, redup. Nah, semua seluruh lapang paru itu terdengar suara sonor dan batas paru maupun hepar dalam batas normal dan juga batas jantung kanan maupun kiri normal ya, dalam batas normal. Lalu melakukan auskultasi pada 12 titik. Di sini terdengar suara nafas vesikuler, tidak ada bising, suara bising tambahan, dan bunyi jantung 1 dan 2 juga tidak normal. Lalu selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas. Di sini dilihat tidak terdapat deformitas, tidak ada perubahan warna kulit, tidak terdapat edem. Untuk ekstremitas yang di bagian bawah juga sama, tidak terdapat adanya deformitas atau kelainan warna kulit, lalu tidak terdapat edem juga. Lalu selanjutnya pada costovertebral saja pertama dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini tidak terdapat adanya peradangan, lalu lakukan palpasi bimanual ya Pak. Maaf, untuk perkusi terlebih dahulu. Kalau nyeri bilang ya Pak. Nyeri dok, nyeri. Lalu selanjutnya untuk melakukan palpasi bimanual. Apakah nyeri Pak? Nyeri dok. Apakah nyeri Pak? Tidak. Ya, lalu selanjutnya untuk fisika pemeriksaan suprapubik ya Pak. Apakah kalau nyeri bilang ya Pak? Tidak dok. Dan buli-buli tidak terabai dan juga tidak dapat nyeri tekan. Lalu baik Bapak, silakan untuk buka pakaian bagian bawahnya. Di sini maaf ya Pak, pemeriksaannya agak sedikit kurang nyaman ya Pak, kan harus membuka bagian bawahnya. Di sini untuk bentuknya normal. Bapak apakah sudah melakukan sirkumsisi atau sunat? Sudah. Lalu di sini juga tidak terdapat peradangan dan tidak terdapat hiperemis serta tidak terdapat nanah ataupun darah. Lalu pemeriksaan di sini pertama dilakukan pada abdomen, dilakukan inspeksi. Di sini bentuk perutnya ini cembung, lalu dilakukan auskultasi untuk mendengarkan bising usus. Dilakukan pada 4 kuadran. Ditemukan ditemukan bising usus 10 kali per menit. Nah, lalu untuk selanjutnya dilakukan palpasi yaitu dilakukan pada 4 kuadran. Baik Bapak, kalau misalnya nyeri bilang ya Bapak. Enggak dok. Dilakukan pada 4 kuadran. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Baik Bapak, saya silakan untuk duduk ya Pak. Saya akan melakukan perkusi pada ginjal. Kalau nyeri bilang ya Pak. Sakit dok. Enggak. Baik. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan rektal tuse. Baik Bapak, di sini kalau saya nggak kurang nyaman, nanti Bapak silakan untuk lepas pakaian bagian bawahnya ya Pak. Nah, lalu selanjutnya pemeriksaan, lalu berbaring di meja bed
pasien. Lalu selanjutnya pemeriksaan rektal C. Di sini memasukkan satu jari ke dalam anus atau rektum, dilakukan perabaan. Di sini prostatnya ini teraba kenyal, lalu simetris, dan tidak ada pembesaran, dan suhunya juga dalam batas normal. Lalu untuk konsistensinya di sini kenyal, tapi tidak terdapat nodul ataupun benjolan. Mukosa rektumnya juga licin. Lalu prostat batas atasnya ini teraba dan batas teraba juga bawah. Yang bawah juga teraba. Lalu selanjutnya ketika dikeluarkan dilihat apakah ada di sini tidak terdapat feses ataupun lendir dan tidak juga terdapat darah. Baik, selanjutnya silakan untuk pakai pakaian bawahnya kembali Pak. Silakan untuk duduk di meja pasien.